Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi terkait banjir yang menggenangi Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat sejak Minggu sore tadi. Akibatnya kemacetan lalu lintas terjadi hingga sepanjang 3 km. Beginilah kondisi kepadatan lalu lintas di jalur arteri Soekarno-Hatta atau di sekitar Pasar Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat Minggu sore tadi. Banjir setinggi 50 cm ini menyebabkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Para pengendara yang akan melewati banjir harus mengantri karena hanya jalur cepat yang bisa dilalui kendaraan. Banjir disebabkan hujan deras sepanjang Minggu siang ditambah sistem drainase yang buruk. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir kendaraannya mogok. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Minggu sore tadi membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di kawasan Depok, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm terjadi di Jalan KSU Depok, Jawa Barat. Seorang warga terlihat mendorong motornya karena mati, diduga karena banjir. Sementara sebuah minibus nekat menerobos banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Pitara, Depok. Seorang warga membantu pengendara untuk melintasi banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm. Pemda Tegar Beriman semua roboh di depan masjid. Gelok. Gelok semua pada roboh. Sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang pada Minggu sore. Dari video yang diunggah Info Tajur Halang disebutkan, pohon tumbang terjadi di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemda Tegar Beriman semua roboh. Pemirsa, polisi meringkus 2 preman pasar yang melakukan intimidasi dan merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku kerap meminta iuran kepada pedagang sejak 3 tahun lalu. Dua preman berinisial TAD 29 tahun dan DE 32 tahun yang melakukan pemalakan serta merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kedua preman yang diketahui merupakan kakak beradik ini ditangkap di kediamannya oleh tim gabungan Reskrim Polsek Rawalumbu dan Unit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota. Diketahui kedua pelaku positif narkotika jenis sabu usai dilakukan tes urin. Berdasarkan pengakuan keduanya, mereka telah meminta iuran ke pedagang sudah 3 tahun. Tiap harinya mendapat Rp150.000 dan dalam sebulan bisa mengantongi Rp4,5 juta. Pihak kepolisian masih menelusuri apakah ada aliran setoran uang iuran kepada pihak-pihak tertentu. Dia melakukan aksi mengambil iuran ini sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa itu bisa terjadi penendangan? Keterangan yang bersangkutan bahwa kemarin pagi dia bersama istrinya mengambil iuran. Istrinya yang mengambil, istrinya kemudian melaporkan kepada TAD bahwa ada kata-kata yang kurang sopan dari pedagang. Kemudian TAD mengantar istrinya pulang dan kemudian kembali lagi mengajak saudaranya. Jadi kedua orang saudara kandung gitu. Hasil pemeriksaan sementara masih untuk kepentingan keluarga, artinya motif ekonomi yang bersangkutan. Iya, minta maaf. Udah besok gak jualan lagi. Udahlah. Iya, minta maaf saya. Iya, minta maaf. Diketahui sebelumnya, 2 orang preman mengamuk kepada pedagang sayuran di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pedagang memohon maaf kepada kedua pelaku premanisme dan tidak akan lagi berjualan di lokasi tersebut. Namun, kedua pelaku emosi dan langsung menendang dagangan sayur hingga berantakan. Kedua preman mengamuk lantaran korban belum dapat memberikan uang iuran. Acara ini dipersembahkan oleh
Pemirsa, libur lebaran ribuan penumpang komuter lain relasi Jogja-Palur saling dorong untuk berebut tempat duduk dalam kereta di stasiun Tugu, Yogyakarta. Di momen libur lebaran ini, komuter lain Jogja-Palur mencatat rekor tertinggi penumpang harian yang mencapai 45.000 penumpang. Seorang penumpang komuter lain Jogja-Palur di stasiun Tugu, Yogyakarta harus berteriak agar penumpang lainnya tidak saling dorong saat hendak memasuki peron. Penumpang ini kesal lantaran terdapat sejumlah anak kecil yang nyaris terjepit. Ratusan penumpang ini saling dorong usai petugas membuka portal pembatas demi berebut masuk gerbong untuk mendapatkan tempat duduk. Komuter lain Jogja-Palur masih menjadi transportasi favorit masyarakat dengan rute Jogja-Solo karena harganya yang terjangkau yakni Rp8.000 sekali jalan, efisien serta bebas macet. Ini di Jogja tadi dalam rangka apa, Mas? Jalan-jalan. Perasaannya gimana, Mas? Tadi kan penuh banget ya? Ya, kurang tertib kalau masuk KRL ya. Tadi sesak gitu, nggak takut, Mas? Enggak. Pihak komuter lain menambah 4 kali rute perjalanan menjadi 31 perjalanan setiap harinya untuk menyambut libur lebaran ini. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau lancar dan normal meski volume kendaraan mulai meningkat. Sistem one way diterapkan untuk mengantisipasi puncak arus balik lebaran 2025. Hingga sore tadi volume kendaraan mencapai 46.000 kendaraan. Namun antrian di gardu tol masih terpantau lancar. Dengan 10 gardu utama dan 4 gardu satelit untuk jalur yang menuju ke arah Jakarta. Sistem rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah resmi diberlakukan mengantisipasi potensi arus balik lebaran. Dan kita akan memantau arus balik Lebaran 2025. Kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya serta Jen Cahyani di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Kita ke Tasikmalaya terlebih dahulu. Selamat malam Hamzah. Bagaimana arus lalu lintas di Lingkar Gentong hingga malam ini? Ya, selamat malam Valerie dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong pada malam ini terpantau ramai dan terlihat adanya sedikit kepadatan dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, di mana terlihat bahwa Valerie dan juga pemirsa kepadatan ini berasal dari kendaraan yang menuju dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, di mana data yang kami dapatkan ini sejak tanggal 3 April kemarin bahkan Valerie sudah ada 90.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Ini merupakan jumlah kendaraan per hari, di mana pada tanggal 4 dan 5 kemarin ini juga puluhan ribu kendaraan sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana didominasi oleh kendaraan yang menuju dari arah Tasik ke arah Bandung. Ini yang menandai bahwa arus balik mudik Lebaran 2025 ini sudah terjadi sejak beberapa hari kemarin di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa memang diprediksi puncak terjadinya arus balik di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terjadi pada tanggal 6 hingga 8. Namun, jika melihat jumlah sejak tanggal 3 kemarin ini pihak kepolisian menyebut bahwa sudah ramai para pemudik yang kembali ke daerah asalnya setelah sebelumnya mudik melewati Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, Valerie, dapat kami informasikan bahwa beberapa hari terakhir ini Jalan Raya Lingkar Gentong selalu mengalami hujan yang cukup deras mulai dari siang hingga malam hari, di mana kepada para pengendara dan juga pemudik yang akan melaksanakan arus balik ini diimbau untuk selalu berhati-hati karena ada salah satu titik di Jalan Raya Lingkar Gentong di mana titik tersebut diberi nama letter U, tanjakan letter U Gentong, yang menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan, sehingga para kendaraan ataupun para pengendara ini diimbau untuk selalu berhati-hati, ditambah dengan cuaca hujan, sehingga khususnya roda 2 ini, pengendara roda 2 dihimbau untuk membawa perlengkapan berkendara di saat hujan. Selain itu, Valerie, jika dilihat di sini masih terpantau padat. Ini merupakan kepadatan yang biasa terjadi Jalan Raya Lingkar Gentong, nantinya akan terurai secara sendirinya. Dan jika jumlah kendaraan masih meningkat secara signifikan, ini pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional, di mana pihak kepolisian akan menutup salah satu lajur yang mengarah ke daerah Tasikmalaya untuk ditutup
sehingga kendaraan-kendaraan yang berasal ataupun akan pergi ke arah Bandung ini akan dibuka secara 2 lajur dan dapat mengurai kepadatan yang terjadi. Biasanya rekayasa lalu lintas one way ini akan diberlakukan oleh pihak kepolisian mulai dari daerah Jamanis Tasikmalaya menuju ke tanjakan letter U Gentong. Selain itu, dapat kami informasikan Valeri untuk pemirsa ataupun pemudik yang akan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terdapat 13 pos pengamanan yang bisa digunakan untuk beristirahat yang disediakan oleh pihak kepolisian. Jika mengalami kantuk kelelahan ini diantisipasi untuk meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Valeri. Baik, di Lingkar Gentong mulai ada kepadatan antrian kendaraan. Selanjutnya kita akan bergeser ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selamat malam, Jen Cahyani. Apakah hingga saat ini masih ada antrian kendaraan pasca one way nasional? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Kalau untuk saat ini sepertinya tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung maupun di masing-masing gardu tol di sini yang mengarah ke arah Jakarta. Meskipun memang kalau dilihat dari volume kendaraan pada hari ini mungkin terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini hingga sore ini sudah ada 46.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Dan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, ini memang cukup signifikan ya. Pada hari kemarin hingga sore hari 33.000 kendaraan yang melintas, namun hari ini 46.000. Dan kalau kita bandingkan pula dengan puncak arus mudik Lebaran yang lalu, ini angka tertinggi di puncaknya ada di 68.000 kendaraan dalam 24 jam dalam satu hari yang melintas. Nah, namun kalau kita lihat pada hari ini, kita melihat kapan puncak untuk arus balik mudik Lebaran, ini masih kita lihat karena pada hari kemarin selama 24 jam ini sudah di angka 76.000, di mana ini angkanya lebih besar daripada pada saat puncak arus mudik Lebaran. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan nampaknya nanti akan lebih banyak volumenya, akan lebih banyak kendaraan yang melintas di saat puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2025. Meskipun memang terdapat kenaikan volume kendaraan ya, tapi kita tidak melihat adanya antrian kendaraan di gardu tol. Dan semua gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung difungsikan, ada 10 gardu utama, kemudian ada 4 gardu satelit, dan hingga saat ini memang masih ramai lancar. Dan ini terbukti dengan diterapkannya sistem rekayasa lalu lintas sistem one way ini cukup efektif untuk mengurai adanya antrian kendaraan di gerbang tol, kemudian langsung terurai dengan difungsikannya semua gardu tol mengarah ke arah Jakarta. Sementara itu Valeri. Baik, arus lalu lintas di momen arus balik ini dari Jawa Tengah ke Jakarta malam ini kondusif. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan Hamzah Sibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Sebelumnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin pembukaan one way arus balik Lebaran yang dilaksanakan Minggu pagi tadi. Rekayasa lalu lintas satu arah ini berlaku mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung arus lalu lintas selama periode arus balik Lebaran di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kapolri didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Juga menyapa sejumlah pemudik yang tengah menunggu pembukaan one way atau satu arah nasional dari ruas tol Jawa mengarah Jakarta. Sebelum one way nasional diberlakukan, pihak kepolisian telah melakukan pembersihan lajur dari res area Jawa Tengah ke Jakarta. Kendaraan ke arah Jawa Tengah seluruhnya dialihkan ke jalur arteri. One way nasional resmi diberlakukan pada Minggu pagi dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan berdasarkan hasil evaluasi arus balik Lebaran, di mana tercatat hingga hari Minggu sebanyak 1 juta pemudik atau hampir setengah dari total jumlah pemudik tahun ini belum melaksanakan perjalanan arus balik Lebaran. Kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow
2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Sisa 1 juta pemudik yang belum kembali ke kota asal diprediksi akan melakukan perjalanan balik dalam beberapa hari ke depan. Sehingga rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow masih akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Memasuki puncak arus balik Lebaran, kemacetan panjang terjadi di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah karena banyaknya pemudik yang kembali ke Jakarta. Kemacetan mulai terjadi sejak Minggu sore tadi. Bahkan di kilometer 79 tol Cipularang, banyak kendaraan yang harus berhenti di tengah kemacetan. Padatnya volume kendaraan membuat bahu jalan juga dipenuhi kendaraan. Sementara untuk mengurai kemacetan, petugas mengarahkan sebagian kendaraan menuju Jakarta untuk melintasi tol fungsional Japek 2 Selatan di kilometer 76 wilayah Sadang, Purwakarta. Pemudik diimbau lebih berhati-hati karena hujan deras terus mengguyur kawasan ini. Pemirsa, ribuan sepeda motor mulai memadati jalur sepanjang Pengambiran Kota Cirebon hingga Simpang Kedaung pada hari Lebaran ke-6 ini. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan buka tutup manual dan memprioritaskan kendaraan dari arah Jawa ke Jabodetabek. Dari pantauan udara terlihat arus kendaraan khususnya sepeda motor dan mobil pribadi mulai memadati jalur arteri Pengambiran Kota Cirebon. Antrean kendaraan mengular hingga Pantura Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Minggu siang tadi. Arus balik didominasi sepeda motor yang hanya merayap sepanjang 8 km dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat sejak tengah malam hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang melintas mencapai 82.768 di jalur arteri Cirebon. Akibatnya arus balik ke arah Jabodetabek di titik pertemuan arus menjadi tersendat. Dan untuk mengantisipasi, petugas dari Polresta Cirebon melakukan rekayasa arus di Simpang 4 Palimanan dengan buka tutup manual di lampu merah. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga dini hari nanti. Sementara itu, pemirsa, jalur arteri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat kembali dipadati ribuan kendaraan yang akan menuju Jakarta dan sekitarnya. Meski polisi sudah menerapkan sistem one way sepenggal, namun volume kendaraan masih meningkat. Antrean kendaraan yang mengarah ke Palabuhan Ratu dan Kota Sukabumi memadati jalur arteri Cibadak hingga 8 km. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan usai berlibur dari kawasan Pantai Palabuhan Ratu dan Situ Gunung Cisaat. Selain itu, arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta juga menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Kepadatan diprediksi akan terus meningkat hingga tengah malam nanti. Petugas disiagakan di setiap titik persimpangan untuk mengurai kemacetan. Jika kepadatan terus terjadi, petugas akan kembali memberlakukan one way sepenggal dari Cibadak menuju eksit tol Parungkuda. Dan untuk mengetahui informasi terkini lalu lintas arus balik Lebaran, kami telah terhubung dengan rekan Didit Junaidi di jalur arteri Bekasi dan juga rekan Budi Setiawan di Simpang Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Didit Junaidi terlebih dahulu di Bekasi. Didit, bagaimana arus lalu lintas hingga malam hari ini?
Baik, Didit, apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan malam ini? Untuk saat ini petugas kepolisian belum melakukan rekayasa lalu lintas, namun karena adanya dari Baik, ada kendala audio dengan Didit Junaidi di jalur arteri Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser memantau arus lalu lintas di Simpang Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam, Budi. Bagaimana dengan lalu lintas arus balik di Simpang Ratu? Apakah ada antrian kendaraan? Ya, selamat malam, Nadia dan juga pemirsa. Saat ini dapat saya informasikan bahwa arus lalu lintas di Simpang Ratu Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga malam ini masih terus terdapat antrian ribuan kendaraan yang berasal dari arah Pelabuhan Ratu dan juga kota Sukabumi. Hingga malam ini ribuan antrian kendaraan ini sempat mengular hingga 8 km hingga ke Simpang Ongkras Parung Kuda. Polisi pun tadi telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem one way atau satu arah dari Simpang Ratu menuju ke eksit tol Parung Kuda. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang sejak siang tadi sudah berada ataupun sudah padat di Simpang Ratu Cibadak ini. Nadia. Baik, Budi, kapan prediksi puncak arus balik kendaraan yang melintas di kawasan Sukabumi? Ya, hingga malam ini antrian volume kendaraan terus berdatangan dari arah Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi. Kemungkinan hingga tengah hari nanti kepadatan di jalur arteri Cibadak ini akan terus terjadi, di mana ribuan kendaraan yang berasal ataupun yang saat ini masih berada di perjalanan dari arah Pelabuhan Ratu belum sampai ke Simpang Ratu ini, sehingga nanti tengah malam nanti diperkirakan ribuan kendaraan tersebut akan nyampe ke Simpang Ratu ini. Nadia. Baik, prediksinya malam ini akan menjadi puncak arus balik di kawasan Simpang Ratu Sukabumi. Terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari lokasi. Dan sebelumnya ada rekan Didit Junaidi di arteri Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, ribuan penumpang berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo tujuan Makassar di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya pada momen arus balik lebaran hari ini. Dan untuk memenuhi kuota keberangkatan ada 3 kapal Pelni yang berangkat dari Surabaya ke Balikpapan, Makassar, serta Kutai, Kalimantan Tengah. Beginilah suasana ribuan penumpang membludak dan berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo di dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ada sebanyak 1.326 penumpang kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar. Rata-rata para penumpang mengaku memilih perjalanan balik hari ini karena mendekati hari masuk kerja, sekaligus memanfaatkan arus balik gratis yang disediakan oleh PT Pelni. Pada H+6 Lebaran ini menjadi puncak arus balik Lebaran di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya. Ada 3 kapal motor PT Pelni yang berangkat dari dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Hari ini PT Pelni cabang Surabaya ya untuk keberangkatan dari Tanjung Perak ada 3 kapal ya hari ini. Yang pertama itu adalah KM Dempo tujuan Makassar. Dia akan membawa penumpang sekitar 1.326 penumpang tujuan Makassar. Habis Gunung Dempo nanti disambung dengan KM Lawit. KM Lawit ini nanti tiba kira-kira jam 13.00, berangkat jam 16.00 tujuan ke Kumai, Kalimantan Tengah. Nah, nanti di KM Lawit akan membawa sekitar 1.100-an penumpang. Nah, nanti disambung lagi besok tengah malamnya ada KM Dororonda. Nah, KM Dororonda itu tujuan Balikpapan. Nah, itu nanti sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah membeli tiket dan terdaftar sekitar 2.200 penumpang.
Pada arus balik kali ini, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memiliki 12 keberangkatan dengan tujuan Makassar, Kalimantan, NTB dengan jumlah total penumpang hari ini 12.000 orang pemudik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, sebuah bajai yang membawa pemudik terbakar saat melintas di Jalan RE Marta Dinata, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalur arteri Pantura. Selamat siang, izin melaporkan telah terjadi kebakaran Jaya 65 bajai berbahan bakar. Sebuah bajai pemudik terbakar saat melintas di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Api muncul dari bagian belakang bajai dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Dua penumpang bersama sopir berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Menurut sopir bajai, ia bersama kedua penumpangnya hendak kembali ke Tangerang setelah merayakan Lebaran di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Tahu-tahu ada motor, ngomongin ada api. Nah kan saya berhenti. Saya lihat udah gede. Ya udah saya tinggal. Api udah membakar semua itu? Udah. Bapak sendiri dari arah mana? Yang terbakar satu unit bajai ya. Juga sementara konsleting arus listrik ya. Arus pendek listrik. Mudik dari arah Jawa menuju Jakarta. Akibat peristiwa ini, jalur arus balik menuju Jakarta sempat macet. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi terjadi malam nanti. Estimasi lebih dari 180.000 pemudik akan tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Suta hari ini. Sejak Minggu dini hari, pergerakan penumpang pesawat di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali melonjak. Pemudik mengantre di counter check-in untuk kembali ke kota asal seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama dan libur perayaan Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang puncak arus balik, jumlah counter check-in di Terminal 2E telah ditambah untuk mengurai kepadatan antrean penumpang. Diprediksi puncak arus balik pemudik pesawat akan terjadi pada Minggu malam, dengan estimasi jumlah pergerakan penumpang mencapai lebih dari 180.000. Sementara pergerakan pesawat mencapai lebih dari 1.000 penerbangan, baik yang tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Suta. Dari Cirebon mau ke Batam. Ini ke Batam memang sudah harus balik aktivitas lagi atau gimana? Ada kerjaan sih Pak. Kemarin di Cirebon memang mudik atau gimana Mas? Ya pulang kampung. Untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke kota asal melalui Bandara Soekarno-Hatta, diimbau untuk tiba lebih awal sekitar 2 jam sebelum keberangkatan, guna mengantisipasi terjadinya antrean penumpang di counter check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung juga terjadi pada hari ini. Lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 di sejumlah kantong parkir dermaga terpantau padat. Kepadatan terjadi baik di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berdasarkan data kurun waktu 12 jam pada hari Minggu ini, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sebanyak 75.908 orang dan 17.577 unit kendaraan. Data ini terdiri dari 6.206 kendaraan roda 2 dan 10.224 kendaraan roda 4, 626 unit bus dan 527 unit kendaraan besar lainnya. Sebelumnya puncak arus balik Lebaran 2025 memang diprediksi akan terjadi hari ini.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Kita ke Bandara Suta terlebih dahulu. Selamat malam Hasnugara. Bagaimana kepadatan antrian para penumpang pemudik pesawat di sana? Ya, selamat malam. Nadia dan juga pemirsa, dapat kami laporkan situasi terkini di area kedatangan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dipadati oleh para pemudik yang kembali pada arus balik hari ini, yang memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi malam ini menjadi puncak arus balik bagi mereka yang kembali ke Jakarta untuk Senin sudah beraktivitas kembali. Di mana pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat di sini sebanyak 182.000 pergerakan penumpang baik yang datang maupun pergi pada hari ini, di mana rinciannya terdapat 97.000 mereka yang datang dan juga 85.000 penumpang mereka yang pergi. Diikuti juga oleh penerbangan sebanyak 1.123 penerbangan, diantaranya untuk domestik dan juga internasional. Tentunya para penumpang masih akan terus berdatangan, di mana memang pada hari ini atau tepatnya malam nanti masih ada sekitar 22 penerbangan yang akan datang melalui Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian, Nadia. Baik, dari Bandara Suta kita akan memantau arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat malam Syahreza. Berapa jumlah pemudik yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa malam ini? Baik, Valeri dan juga pemirsa, hingga saat ini situasi arus balik terpantau ramai lancar bagi para pemudik yang ingin melakukan penyeberangan dari Bakauheni menuju ke Merak. Dan memang jika berbicara mengenai angka, sudah ada sekitar 75.000 penumpang yang sudah diseberangkan pada hari ini, dan di periode yang sama juga ada 17.000 kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, roda 2, bis dan juga travel ini sudah diseberangkan dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa. Artinya memang sempat diprediksi arus balik akan terjadi kemarin dan juga pada hari ini, namun faktanya hingga saat ini kami melihat bahwasannya memang padat, namun ini bisa terurai dengan baik. Valeri dan juga pemirsa, mereka hanya bisa menunggu, maksudnya bisa menunggu 2-3 jam untuk bisa masuk ke masing-masing kapal yang tersedia di Pelabuhan Eksekutif Bakauheni. Namun hingga saat ini terpantau masih ramai lancar, kepadatan tidak sampai ke pintu masuk pelabuhan, sampai juga ke masuk pintu dermaga begitu, dan memang antrian tidak begitu banyak, kendati memang diprediksi akan adanya arus balik ataupun puncak arus balik yang terjadi pada malam kali ini. Namun bisa dipastikan situasinya ramai lancar. Mereka hanya butuh waktu 2-3 jam tentunya. Valeri dan juga pemirsa, tadi kami mendengar informasi dari pihak ASDP, yang mana pihaknya menjamin bahwasanya arus balik yang terjadi pada tahun ini dipastikan bisa terkendali dan juga berjalan dengan aman. Pihaknya juga telah menyiapkan beberapa skenario untuk bisa mengurai kepadatan, seperti kebijakan tiba bongkar berangkat yang diberlakukan di Pelabuhan Merak, sehingga nanti kapal tidak perlu waktu lama untuk bisa kembali ke Bakauheni. Dan juga pihaknya berkoordinasi juga dengan beberapa instansi tentunya untuk bisa melakukan penguraian ataupun memenuhi akomodir penumpang yang belum mendapat tiket, yakni di sekitar buffer zone, dilakukan screening tiket sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman tentunya untuk melakukan arus balik pada kali ini. Valeri. Baik, meski memasuki puncak arus balik, namun kepadatan bisa terurai dengan baik. Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan sebelumnya ada Hasnugara di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Suasana Terminal Kalideres, Jakarta Barat kembali ramai oleh kedatangan para pemudik yang pulang ke ibu kota setelah merayakan lebaran di kampung halaman masing-masing. Hari ini volume penumpang yang datang di Terminal Kalideres semakin meningkat, terutama dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Padang, dan Palembang. Tercatat sejak Selasa 1 April 2025 lalu hingga hari ini, total 12.468 pemudik dengan 871 armada telah tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Di mana pada pagi hingga sore hari tadi sebanyak 3.167 penumpang turun di Kalideres.
Sementara itu pemirsa, jumlah kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta juga terus bertambah. Ramainya kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta meningkat jika dibandingkan hari biasanya. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu stasiun dengan volume arus balik yang padat, di mana puncak arus balik telah terjadi pada tanggal 4 April lalu. Sebanyak 52.651 penumpang tercatat telah tiba di stasiun Pasar Senen. Dan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga esok. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official yang menandai akun @japantour.com. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Luki Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur secara diam-diam. Terkait hal ini, tim redaksi iNews sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan.